Perempuan Parlemen kali ini adalah sosok perempuan yang merupakan juara 1 Putri Indonesia tahun 1994. Menekuni dunia entertain, kemudian terjun ke dunia politik dan mencintai dunia politik. Pemirsa pasti tahu siapa sosok perempuan ini. Kita ikuti terus Perempuan Parlemen bersama saya, Ratna Hapsah. Karir aktingnya dimulai lewat akting dalam film catatan Si Boy yang kedua. Vena Melinda berhasil menjuarai ajang Abang None Jakarta 1993. Prestasinya terus melesat hingga menjuarai Putri Indonesia 1994. Vena Melinda dikenal masyarakat Indonesia melalui layar kaca dalam sinetron yang terkenal di layar kaca, yaitu Bella Vista 1, Bella Vista 2, Bulan Bukan Perawan, Opera Jakarta, Tersanjung 5, dan Maha Pengasih. Vena juga aktif mengembangkan hobinya dalam hal perawatan tubuh dan kebugaran. Berawal dari pendirian studio senam, dia lalu merambah ke dunia tari salsa. Wanita kelahiran Surabaya ini juga merilis album perdananya The Other Side of Me pada tanggal 15 September 2004. Vena juga meluncurkan buku berjudul Vena Melinda's Guide to Good Living. Buku ini mengisahkan keputusannya untuk mengambil langkah kehidupan seperti yang dijalaninya saat ini, disertai tips lengkap guna menjaga kebugaran tubuh. Pada tahun 2009, Vena merambah dunia politik. Ia berhasil menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Tanpa merasa gengsi, Vena Melinda sangat aktif melakukan kunjungan sosial. Vena bahkan sempat mengunjungi daerah pembuangan sampah di Bantar Gebang untuk mendukung mereka yang kurang mampu di bidang pendidikan. Vena Melinda adalah sosok nyata bukti pengabdian seorang pesohor layar kaca kepada rakyat Indonesia dalam kancah politik. Assalamualaikum, Mbak Vena. Waalaikumsalam. Halo, dengan saya. Dengan saya Ratna dari Perempuan Parlemen. Ini Iya. Boleh, silakan. Yuk, Boleh, boleh. Di sini boleh. Monggo. Ini nggak mengganggu agendanya Mbak Vena kan? Enggak, kan kalau kita di Komisi 10 memang hari ini ada 3 rapat, tapi kan lagi break kebetulan kan isoma, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Di komisi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Vena? Iya, sebetulnya sebagai anggota Komisi 10 kebetulan ini periode yang kedua ya. Jadi banyak hal isu-isu yang memang saya perjuangkan dari periode pertama. Salah satunya adalah tentang anti perundungan atau anti bullying. Ya, jadi zaman saya dulu 2009 sampai 2014 waktu itu menterinya kan masih Muhammad Nuh ya, Pak Nuh gitu. Saya dari dulu sangat menyuarakan bagaimana Indonesia punya regulasi yang benar-benar ada di tiap sekolah. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang mengalami bullying, baik itu dari guru ke murid, murid ke murid, ataupun sebaliknya, murid ke guru. Karena sebenarnya jadi akal secara lengkap dan menyeluruh ini ya? Iya, jadi waktu itu memang anti bullying belum ada permennya. Sekarang alhamdulillah di era yang sekarang, di menteri yang sekarang itu sudah ada permennya. Jadi apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di Komisi 10 termasuk saya yang sangat concern dengan anti bullying, sekarang namanya anti perundungan ya, bahasa Indonesianya. Indonesia KBBI, perundungan. Jadi akhirnya dengan adanya permen sehingga tiap sekolah tidak bisa lagi defense gitu. Apa yang sudah menjadi permen itu harus dilaksanakan. Cuma kadang-kadang masalah sosialisasi. Kadang-kadang kan dibilang, alah lu cuma dikatain aja kok ngadu gitu. Padahal sebenarnya cikal bakal dari perundungan itu adalah verbal. Betul. Nah ini yang harus kita lakukan. Katanya pada saat orang tua sudah protes, iya. Sudahlah Bu, dimaafkan saja. Iya, dan biasanya sekolah suka defense ya. Iya. Nah kalau adanya permen ini ada jelas gitu, ada namanya punishment-nya. Bahwa setiap sekolah yang membiarkan perundungan itu terjadi dalam ruang lingkup sekolah, itu memang bisa dikenakan sanksi. Sanksinya termasuk sanksi hukuman
pidana ya. Jadi benar-benar lebih jelas bahwa di sini tidak ada lagi sekolah yang masih membiarkan anak-anak kita mengalami pembulian itu. Karena biasanya tawuran pun terjadi karena ada pembiaran. Jadi dari verbal meningkat kemudian ke fisik, kemudian sampai ada korban, dan biasa setelah ada korban baru rame. Karena ada pidana di situ. Nah, sementara sekarang dengan adanya permen ini, masing-masing sudah harus tahu kewajibannya, apalagi orang tua tidak perlu lagi khawatir dan mesti mulai let's talk gitu. Berani bersuara bahwa memang ada bullying di sekolah itu dan kita harus bersama-sama. Jadi nggak boleh lagi ada ketakutan bahwa kalau mengadukan nanti anak kita yang malah dikucilkan di sekolah. Nah, hal-hal semacam itu yang sebenarnya menjadi passion kita semua di Komisi 10. Sudah ada payung hukumnya yang jelas. Alhamdulillah. Jadi saya melihatnya kayaknya sudah passionnya sudah ke politik dan kemudian benar-benar mendalami sekali ya Mbak Vena ya. Ya, karena buat saya kenapa saya hijrah dari entertainment ke politik ya, itu lebih kepada kita ada kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai undang-undang pemilu. Tapi menurut saya perempuan Indonesia itu sudah capable banget untuk masuk dari apapun ya backgroundnya ya, mau itu dia artis, mau itu dia memang politisi, apapun dia ibu rumah tangga. Karena kan sekarang banyak perempuan Indonesia menggunakan hak untuk memilih, hak untuk dipilihnya dia nggak berani karena ada satu paradigma politik itu sesuatu yang dirty, sesuatu yang keras. Padahal kalau perempuan lebih banyak di politik, which is itu 30% kuota keterwakilan perempuan terpenuhi, tentunya isu-isu gender akan lebih kita perjuangkan. Karena siapa lagi yang memperjuangkan isu perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri gitu. Jadi banyak hal lah buat saya, concern saya sebetulnya awalnya bukan masalah anti bullying, tapi pada saat saya 2009, saya pergi ke manapun lah di Jakarta ya, sejabodetabek. Kok banyak banget anak-anak di kolong jembatan yang sambil sekolah tapi sambil bekerja. Nah, salah satu passion saya di Komisi 10 pada saat itu, bagaimana anak-anak yang menjalankan pendidikan informal dan non-formal juga mendapatkan bantuan dari pemerintah, which is mereka sekolah di bawah kolong jembatan. Let's say kaum marginal. Tapi tetap sekolah di situ. Nah, cuma kan di situ nggak dapat anggaran 20% anggaran pendidikan karena tidak berbadan hukum. Dan pada saat itu ada program yang namanya BSM, beasiswa miskin. Tapi hanya untuk anak yang sudah sekolah di formal. Nah, gimana dengan anak-anak sekolah yang masih di kolong jembatan, yang memang mencari uang di situ, kemudian sekolah di situ. Mereka kan dapat apa-apa. Nah, dari situ alhamdulillah kita perjuangkan juga, mereka harus dapat sarana dan prasarana dari 20% anggaran pendidikan. Dan akhirnya terjawab di periode sekarang, namanya adalah Kartu Indonesia Pintar. Jadi itu bisa mengcover anak-anak yang sekolah di informal dan non-formal, anak yatim piatu, anak marginal dan lain sebagainya. Semua memiliki kesempatan. Iya, jadi ada anak SD dapat juga. Mbak Vena gitu. Sampai ke Bantar Gebang. Oh, kemana-mana. Sampai ke Bantar Gebang. Jadi banyak yang salah gitu ya. Kamu mau jadi wali kotanya Bekasi ya katanya gitu. Kamu mau jadi gubernurnya Jawa Barat atau apa? Karena saya jadi sampai, orang udah pada curiga. Ya, karena saya sampai Bogor. Jadi ada namanya Terminal Hujan di Bogor. Karena itu semua adalah komunitas pendidikan informal dan non-formal, khusus mereka menyelenggarakan sarana dan prasarana pendidikan, tapi mereka nggak pernah dapat rewards dari pemerintah. Mereka nggak pernah dapat anggaran pendidikan karena tidak berbadan hukum. Makanya dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, saya termasuk berterima kasih dengan kebijakan di era pemerintahan yang sekarang ya, bahwa semua anak berhak sekolah sesuai dengan undang-undang. Tidak ada membedakan melalui Kartu Indonesia Pintar. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita sebagai anggota DPR terus melakukan fungsi controlling. Kayak saya sekarang, meskipun sudah ada Kartu Indonesia Pintar, tapi kan kita tetap harus belusukan. Meskipun itu tidak dapil saya, Mbak. Tapi siapa lagi yang memikirkan mereka? Meskipun itu tidak didapil Mbak Vena. Iya, itu tidak didapil saya sama sekali. Tidak semua orang bisa seperti itu loh, Mbak. Tidak didapilnya, tapi mau effort seperti itu. Ya, karena buat saya apa yang pertama kali menyentil perasaan saya untuk masuk politik adalah kalau saya jadi artis, saya paling bisa menolong kasih makan, kami kasih uang 10.000, which is itu tidak menyelesaikan permasalahan karena pendidikan adalah basic needs dari semua manusia di muka bumi ini. Nah, saya berpikir kalau saya jadi anggota DPR,
dengan 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, kemudian pengawasan. Sekarang ada lagi keterwakilan diplomasi kita di luar negeri ya, melalui BKSAP, alat kelengkapan dan sebagainya. Buat saya ini hal yang real, yang signifikan, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara, which is kita perempuan. Itu harus signifikan. Tapi kalau jadi artis, oke, kita dapat istilahnya rezeki, kita bisa membagi. Tapi kan tidak bisa bikin istilah regulasi, nggak bisa memperjuangkan anggaran misalnya. Dan mengawasi jalannya bagaimana mitra kerja kita kayak Kemendikbud sekarang. Bagaimana sarana dan prasarana, karena dapil saya mungkin bisa dilihat ya nih ya, di belakang kayak rame banget. Sangat gitu. Concern banget sampai petanya ditaruh di ruangan kerja loh. Aku sampai dipajang dan kemudian distabiloin mana yang udah, mana yang belum. Kecamatan, semuanya desa, detil. Kemudian kota, kabupaten, sehingga aku bisa mapping mana yang sudah, mana yang belum. Harus targetnya 2 periode ini semua sudah terkunjungi. Ini pola mappingnya bagaimana ini, Mbak? Ya begini, jadi kalau Kota Blitar, kabupaten ya, kadang-kadang kan karena aku tuh memang sebulan sekali ya, sekarang turun ke dapil. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali, jadi boleh dibilang 1 tahun berapa belas kali ya. Itu karena aku dengan sendirinya aku hafal dan kemudian aku beli petanya untuk membantu merimain. Sehingga aku kerja itu terpola dengan baik gitu. Pemetaan dan bantuan disesuaikan itu bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya kan aku 3 kabupaten 2 kota. Ya. Artinya aku punya list gitu ya. Misalkan desa gitu ya, tapi ada SD yang belum terkunjungi, aku bisa mengulang lagi, merepeat kembali. Kalau dirasa dari kabupaten yang lain sudah cukup banyak. Kan kemarin juga suara saya paling banyak alhamdulillah di Kabupaten dan Kota Kediri, Tulung Agung. Nah Blitar waktu itu belum bisa menyeluruh karena ya tahu sendiri ya ada basis-basis tertentu, tapi buat aku kadang-kadang konstituen akhirnya melihat kita bukan akhirnya dari segi ini partai apa, itu partai apa, lebih kepada kinerja real. Makanya ada satu orang tersebut ya. Makanya ada bukan satu sih, banyak sekali kepala sekolah yang bilang ini baru pertama kali loh seumur hidup saya jadi kepala sekolah, saya ngeliat DPR RI sampai nyampe di desa kita yang terpencil waktu itu di balik gunung di Blitar. Jadi memang perjalanan saya tuh paling banyak itu adalah di dapil saat ini karena saya pengen exploring, karena saya nggak mau. Dan apresiasi konstituen tuh benar-benar ya ketulusan mereka ya. Ya, jadi sebetulnya masyarakat Jawa Timur itu. Kalau ada perempuan Indonesia yang masih takut melangkah ke dunia politik, saya rasa kita harus mengubah dari politisi perempuan itu sendiri. gitu. Jangan pernah takut untuk berkiprah di bidang politik. Asal nawaitunya itu baik. Dan pasti insya Allah saya percaya apa yang dilakukan, capability-nya itu tidak jauh daripada nawaitu. Jadi itu yang saya ingin bahwa share kepada anak-anak perempuan di desa-desa. Ayo kalian harus menggantikan posisi Bu Vena, karena Bu Vena meskipun bisa berkali-kali jadi anggota DPR, tapi kalianlah adalah penerus bangsa. Jadi perbincangan yang menarik sekali ini, perbincangan yang menarik sekali, dan kita akan sambung kembali. Tapi segmen yang ini khusus mengenai keluarga dari Vena Melinda. Tentu menarik sekali ini, karena banyak sekali mau saya tanyakan. Boleh. Kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Kembali dalam Perempuan Parlemen bersama saya Ratna Hapsari. Tadi Mbak Vena sudah mengatakan mengenai politik, bagaimana berkiprah di dunia politik, hijrah dari entertain ke dunia politik. Saat ini saya akan ngobrol dengan Mbak Vena Melinda mengenai keluarga. Mbak Vena, seperti apa dukungan dari keluarga terhadap karir politik ini? Iya, yang pasti kalau Feral sama Atala, alhamdulillah mereka appreciate ya, termasuk Feral yang nantinya katanya mau ambil international relations karena dia mau jadi anggota DPR gitu. Jadi apa yang dia lihat dari yang dikerjakan ibunya selama 2 periode ini cukup menginspirasi Feral untuk bisa meneruskan karir politik saya. Dari ke entertain ke dunia politik, ada suara bayi-bayi itu nanti kita akan munculkan, idola semua orang ini, bayi ini selain Feral ternyata ada idola lagi. Nah ini. Assalamualaikum, salim dulu sama Onti. Salim, namaku Fania. Cantik, duduk. Iya.
dia mau jadi dokter, Aunty. Termasuk dia mendukung dalam karir politik juga ya Mbak ya? Iya, bayangin aja aku ke kantor tiap hari ikut, karena kan aku nggak mau kehilangan momentum Iya, ya. Biar gimana pun dia kan masih tumbuh kembang, aku mesti punya tanggung jawab moral untuk menjaga. Ke Dapil, ikut ke Tulung Agung, ke Blitar. Kasih sayang yang diberikan, Iya. kasih sayang yang diberikan sebagai seorang ibu antara Feral, Atala, dan Fania sama? Udah bukan sama lagi. She's my angel, dalam arti kata kalau kemarin aja aku tugas kemana, kayak satu koper sendiri oleh-olehnya ya. Secara Feral cuma berapa baju, karena kan aku emang excited banget punya anak perempuan yang selama ini memang diimpi-impikan ya. Jadi alhamdulillah Allah menjawabnya dengan hadirnya Fania Atabina. Justru she's my angel karena dia mengajarkan saya rasa bersyukur ya. Ngebayang nggak Fania pertama kali lahir di dunia dia mengalami kejamnya dunia ya. Saya baru lahir, ibu saya masih bagaimana merawat. Jadi tapi anak ini coba lihat, always smiling, nggak pernah bete. Iya, jadi justru saya belajar nih dari Fania. Nggak pernah bete, enggak katanya. Menyanyi. Jadi bahasa bayi ya. angelnya Fania juga Ibu Vena kayaknya nih. Manggilnya Mama atau Ibu, Bunda? Mama. Iya, Mama. Gimana? Giginya 4. Dan kembali lagi dari perubahan ke entertain ke politik. Entertain itu kan pada saat berkarya mendapatkan jumlah materi yang jauh berlebihan. Popularitas, dikenal banyak orang. Iya. Dan terjun ke dunia politik harus belusukan, mengenal masyarakat dari level bawah, mau terjun ke bawah. Tidak semua orang bisa, tidak semua perempuan mau dan mampu. Kenapa berubah dari entertain ke politik? Dan siapa idola dari Mbak Vena di bidang politik? Iya, jadi gini, yang saya cerita tadi, kalau saya ke pinggir jalan, kenapa kok anak-anak bayi ya cenderungnya malahan udah jadi joki 3-in-1 dan lain sebagainya. Sepertinya mereka tidak ada yang melindungi gitu. Meskipun kita tahu ya ada otonomi daerah di sini, itu tugasnya pemimpin masing-masing daerah. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk negeri ini. Jadi saya masuk ke politik ini banyak tujuan, termasuk salah satunya memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Tentunya sesuai dengan komisi ya, kayak saya sekarang di komisi pendidikan. Tentunya yang saya push, yang saya passion adalah bagaimana education for all. Nah, itu kan luas, makanya kalau ditanya apa sih yang menarik di bidang politik, didoain orang. Kalau di dunia entertainment, oke, we got a lot of money ya. Iya, betul. Tapi Mas Tapi kalau di politik itu ya seperti itu. Saya pernah ke satu sekolah, saya waktu itu mensosialisasikan program beasiswa miskin. Tiba-tiba ada seorang anak membawa bingkisan, pas saya pegang kok bingkisannya anget, saya pikir apa ini gitu. Pas saya buka, bakso gitu kan, saya kaget, loh kok kamu kasih saya bakso gitu, apa karena saya belum makan, muka saya tampang lapar gitu ya. Terus enggak Bu, karena bapak saya tuh tukang bakso. Jadi bapak saya tuh bangga banget anaknya bisa ketemu anggota DPR RI dan mendapatkan bantuan. Di situ saya nggak bisa ngebayangkan bagaimana kita bisa sangat bermanfaat dengan pekerjaan dan sangat berarti bagi orang. Kita bisa change her life gitu ya. Pada saat kita bisa dia memberi dari kekurangan dia loh. Iya, padahal dia kan limited ya gitu. Tapi dia memberi itu. Dia memberi semua. Nah, dari situ justru saya belajar kehidupan. Kalau kita berinteraksi dengan masyarakat di pelosok, mereka punya yang namanya kejujuran, ketulusan hati. Jadi saya belajar bersyukur akhirnya. Wah, saya bersyukur dikasih Allah pekerjaan ini, saya bisa bermanfaat buat orang lain dan saya banyak belajar tentang kehidupan. Coba kalau kita jadi artis mungkin, wah, tas harus apa gitu. Iya, betul. Harus penampilan gimana, tapi kalau menjadi anggota DPR RI itu yang belum pernah saya rasakan dalam hidup, saya banyak didoain orang dan saya akhirnya useful. Menjadi orang yang useful itu lebih daripada kita punya mobil sekian, rumahnya di mana. Manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Finally saya suka dengan pekerjaan ini dan saya passionate banget dan saya pengen mendedikasikan sepanjang amanah tetap diberikan kepada saya, makanya saya dapil nggak mau pindah karena saya memang mau concern di situ. In love ya, bukan in touch lagi. Saya in love sama konstituen saya, which is banyak yang perempuan. Karena saya percaya nggak sih Mbak, saya tuh kampanye 2 periode, very cheap and simple, yaitu senam. Ya, senam salsa. Jadi melalui senam orang bisa
melihat saya punya leadership di situ karena saya mimpin senam kan. Kemudian kedua, saya bisa berinteraksi. Senamnya 1 jam, foto-fotonya 3 jam. Jadi unbelievable, hidup saya sangat berwarna dengan kehadiran konstituen yang banyak memberikan saya inspirasi karena begitu banyak belusukan, begitu banyak ilmu ya. Ilmu politik itu bukan teori, ilmu politik adalah praktek. Praktek bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara yang baik dan benar. Makanya dari awal saya nggak mau money politik, karena kalau dari awal caranya salah, nanti sisanya akan salah gitu. Ya memang sangat klise, but it happened to me that politik is not expensive sebetulnya. Itu tergantung bagaimana kita punya niat, kreativitas, dan memang kita punya konsistensi di sana. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, dalam perjalanan politik Mbak Vena, kemudian pengabdian Mbak Vena, sebulan sekali harus ke dapil, kemudian kunjungan kerja, kunjungan spesifik, sempat ada ujian dalam keluarga Mbak Vena, tapi Mbak Vena tetap harus mengabdi kepada negara. Sebagai seorang perempuan, mungkin bukan hanya Mbak Vena yang merasakan itu dalam pengabdiannya, apapun pengabdian perempuan-perempuan itu kemudian harus menjadi orang tua tunggal, harus berpisah atau apapun itu yang terjadi dalam perempuan. Apa yang bisa Mbak Vena share? Apa yang bisa Mbak Vena bagikan kepada perempuan Indonesia? Oh ya udah, jalan-jalan dulu deh, jalan-jalan. Dadah. Jadi alhamdulillah buat saya Allah tuh sudah mengatur hidup saya sedemikian rupa sehingga saya harus mengalami perpisahan meskipun saya punya pekerjaan yang harusnya semuanya mungkin sempurna mestinya ya gitu. Tapi percaya nggak Mbak, pada saat saya mengalami perpisahan tuh pada saat saya kampanye periode kedua. Berat sekali. Antara fokus di dapil atau fokus dalam proses perceraian itu sendiri. Tapi ternyata saya banyak sekali mendapatkan ilmu bahwa konstituen saya tidak melihat kasus cerainya. Mereka melihat bagaimana saya turun secara kontinu, menyapa masyarakat secara konsekuen, dalam arti kata konsisten ya gitu. Fokus sebulan sekali. Kemudian saya sepertinya malahan apa adanya. Jadi saya tidak pernah mau misalkan saya kayak superwoman gitu, nggak cengeng. Nggak, saya malahan percaya nggak sih waktu saya kampanye yang kedua, saya ke majelis taklim. Saya nggak orasi Mbak. Saya nggak bikin panggung yang mewah, saya ke majelis taklim, ke anak yatim piatu, ke kaum duafa. Sehari itu bisa 3 itu yang saya lakukan hanya meminta doa. Kadang-kadang kalau di majelis taklim ada yang bawa anak, saya keinget Feral sama Atala dong. Akhirnya saya malah lupa, ibu-ibu pilih saya nomor sekian, malah saya lupa begitu. Padahal saya udah bawa tuh alat ininya kan gitu. Jadi saya malahan gini. Dan agendanya kampanye sebenarnya kan? Nah saya gini, ibu-ibu saya butuh doa restunya, tapi saya kangen sama anak saya dan saya akhirnya nangis waktu itu karena saya akhirnya jebol juga. Biar gimana pun saya tidak mau berpura-pura kalau saya tuh kuat, padahal sebenarnya saya juga dalam proses yang membingungkan pada saat itu. Akhirnya sama ibu-ibu, amin, didoain, baca Yasin, baca macam-macam. Akhirnya saya nggak pernah sama sekali orasi. Dan saya bingung waktu kemarin 9 April, saya justru malah tidak di dapil karena saya waktu itu harus datang ke sidang perceraian saya. Dan tiba-tiba pada saat itu sore saya sudah dapat kabar suara saya tertinggi. Itu sudah keajaiban. Makanya saya percaya kalau kita berbuat baik di dapil, jangan mikir kita harus kepilih. Mikirlah bahwa apa yang kita lakukan dengan program pro rakyat kita itu very useful kepada anak-anak Indonesia yang ada di sana. Jadi perempuan juga harus kuat. Iya, impactnya doa mereka itu ya dijabah sama Allah. Jadi kadang kalau saya bilang, oke, jadi DPR mesti sekian miliar, saya nggak ngalamin itu soalnya. Jadi kadang orang ngetawain saya, lu politisi apaan sih gitu. Kok tidak melakukan hal yang selayaknya politisi gitu. Tapi saya bilang ini yang terjadi 2 periode dan ini terjadi dalam hidup saya, bahwa ketulusan hati, capability kita untuk men-touch konstituen kita dengan konsisten itu malahan poin buat mereka. Dan alhamdulillah ya itu, saya bisa terpilih tanpa saya nggak punya tim sukses, believe it or not, itu berjalan dengan ya mengalir begitu saja. Dan sampai saat ini malah saya nanti yang 2019 ini mungkin saya lebih serius karena alhamdulillah saya sudah tenang hidup saya, sudah ada 3 anak. Kemudian kalau soal pendamping saya kembalikan kepada Allah karena pekerjaan saya ini juga pekerjaan yang sangat berguna, nggak perlu terlalu fokus dalam satu hal yang kurang dalam hidup, tapi carilah apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain gitu.
menjadi perempuan yang selalu kuat ya Mbak ya? Iya, kuatnya sih tetap aja up and down, tapi saya tidak mau menjadi orang yang hipokrit ya. Saya kalau sama konstituen saya berusaha jujur. Misalkan Berarti saya apa adanya saja. Ya, saya tidak mengubah packaging saya untuk pencitraan, saya nggak pernah melakukan itu. Saya ya begini, malah kadang-kadang lucu deh. Ada konstituen saya ikut saya senam, saya yang pakaiannya sopan, dia yang pakaiannya seksi. Terus dia bilang gini, loh Bu Vena kok sekarang pakaiannya sopan ya, dia bilang. Itu juga memang metamorfosis dalam hidup saya tidak mau kembali lagi ke dunia entertainment. Karena buat saya sekali saya berpindah profesi, saya mesti all out. Gitu, saya nggak mau nanti jadi orang yang nemplok sana, nemplok sini, tapi nggak jelas tujuannya mau apa. Gitu. Jadi ya, I dedicate banget untuk dunia politik ini. Gitu. Feral jadi yang suka dunia politik. Kalau Iya, Atala? Kalau Atala kan berapa kali Feral ke Dapil ya, karena ternyata banyak penggemarnya gitu. Jadi pernah nih saya tanya, kalian mau jadi DPR nggak? Nih di SMA nih, diem aja. Mau jadi apa? Politisi, diem. Jadi mau jadi apa dong? Mau jadi mantunya Bu Vena karena ngefans sama Feral. Akhirnya saya bawa Feral, wow udah kayak jumpa fans sekaligus saya lihatnya ke Feral jadinya. Ya, fokusnya ke Feral langsung. Akhirnya Feral tahu, Mama, kok begitu banyak ya program buat mereka tuh, kok sekolahnya mau ambruk. Akhirnya dia ngelihat, karena dia ke pelosok desa, dia ngelihat, kok beda sama sekolahku dulu. Nah itu dia Kak. Dia tetap mau terjun, nggak risih sebenarnya. Enggak. Oh berarti didikannya ya dari pola Ya, pendidikannya. akhirnya dia lihat kan bahwa apa yang dilakukan ibunya tuh real, menolong orang itu ada cara. Termasuk kiprah kita di dunia politik itu, apalagi DPR dengan 3 kewenangan, kamu bisa making apapun yang membuat kamu very useful, Feral. Mbak Vena membuka mata anak-anak Iya, Mbak Vena akhirnya sendiri ya? Feral bilang, oke Ma, aku mau dong, tapi aku maunya dapil sini, kayaknya Mama udah banyak penggemar katanya. Enggak lah Kak, dapil mana aja, makanya kamu harus kuliah. Makanya saya selalu bilang, ya apa yang saya lakukan ini kan saya punya anak ya Mbak, di luar saya dapat penghargaan dari orang-orang, karma baik kita akan terima baik. Dan mati kata ya anak saya 3 orang, kalau apa yang saya buat baik, pasti nanti anak saya akan menerima kebaikan dari orang lain gitu. Kalau Atala bagaimana? Nah, Atala dia lebih suka, dia tuh seniman banget. Jadi dia suka musik, dia suka desain, gambarnya bagus banget, bisa desain 3 dimensi tanpa ya pokoknya memang dia jago banget gambar. Mungkin dia pengen jadi arsitek kali atau desain grafis antara itu. Saat ini terjun di dunia politik, sebelumnya menjadi Putri Indonesia, sudah teruji dari kecantikan, kepandaian, kemudian di dunia politik. Siapa yang menjadi, seperti tadi yang saya tanya, siapa yang menjadi panutan, siapa yang menjadi idola, siapa yang menginspirasi Ibu Vena Melinda untuk bisa seperti ini, untuk menjadi perempuan yang banyak dikagumi oleh perempuan-perempuan Indonesia? Waduh, alhamdulillah. Kayaknya nggak jauh-jauh ibu saya ya. Karena waktu saya kecil juga ibu saya kan orang tua saya kan bercerai juga. Ibu saya mendidik, membesarkan saya sampai dia kerja di salon, mani-pediin orang. Jadi saya waktu kecil tuh bagaimana saya punya komitmen terhadap diri saya sendiri untuk ya saya harus jadi orang gitu. Saya harus jadi orang yang membanggakan, mengubah paradigma orang bahwa tidak semua anak broken home itu selalu jelek. Betul. Nah, akhirnya saya juga mengalami seperti itu dan saya selalu bilang sama Feral, this is not the end of the world gitu. Kamu bisa melakukan hal apa aja, yang penting kamu punya karakter baik. Karakter baik itu yang jarang di zaman yang sekarang ini. Kalau orang pinter saya rasa banyak. Kepandaian semua orang punya. Ya, tapi combination of smart and kind gitu ya, kindness daripada seseorang itu yang harus kita perjuangkan. Jadi kalaupun ada kekurangan Feral dalam hidup kamu tidak lengkap Bapak Ibu, tapi kamu masih bisa berkarya buat orang lain. Nah, alhamdulillah akhirnya dia bilang, "Oke, Ma, aku pengen deh jadi politician nantinya." Ya mudah-mudahan dia tercapai gitu. Apapun yang terjadi, yang penting kita selalu bersama. Cinta tak bersyarat, seperti itulah hatiku, seperti itulah nyawaku mencintaimu. Cinta tak bersyarat, kaulah nafas akhir hidupku di dadaku.
dari sosok ibu yang dari mani pedi, Iya. tapi dari kecil sudah Mbak Vena sudah dididik dengan baik. Oh, didikannya keras. Oh, Makanya keras, saya Mbak. orangnya perfeksionis, Mbak. Saya tuh waktu kecil nggak pernah tidur siang. Les ini, misalkan les tari Bali, les puisi, les ini, les itu. Jadi akhirnya saya tuh nggak pernah diem orangnya dari kecil. Terus dari kecil tuh maunya ikut lomba mulu, lomba inilah lomba, menang mulu lagi. Karena begitu termotivasi pingin mandiri. Karena saya tahu kalau saya nggak mandiri, terus uang dari mana pada saat itu. Karena mama saya tuh kan emang benar-benar dia fight banget, dia kan tuh yang to be married ya, umur 17 tahun udah punya saya. Jadi saya waktu kecil tuh hidup saya sangat bukan seperti anak-anak lain. Jadi kursus ini itu pun juga ibu juga mendukung ya? Iya, karena dia pengen saya jadi orang, makanya Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh ibu, keterbatasan secara ekonomi, dia tetap mendukung. Saya waktu itu sekolah masih naik beca, kemudian waktu itu saya makanya bikin buku. Saya kan penggemar nangka ya gitu. Jadi saya saking pengennya nangka waktu itu ya di supermarket. Tapi harganya mahal. Harganya kata mama nggak bisa, harus ini yang penting-penting gitu. Akhirnya saya saking gilanya sama nangka, saya ambil nangka, saya puter-puter, tinggal dibuang aja ke itu, ditangkap lagi sama satpam. Dalam buku itu saya cerita. Jadi cita-cita saya hanya karena saya doyan ngemil, apalagi nangka, gimana caranya saya punya uang supaya saya bisa belanja apa yang saya mau. Sesimpel itu loh, nggak mikir jadi DPR, nggak, boro-boro jadi Putri Indonesia gitu. Karena kayaknya nggak mungkin gitu. Pokoknya saya harus punya uang, saya harus kerja. Pokoknya harus kerja gitu. Nah jadi akhirnya dari situ saya apapun waktu itu ya, sebelum saya istilahnya menang jadi Noni Jakarta, Putri Indonesia, saya kan bukan siapa-siapa. Yang ada casting ditolakin. Kemudian apa-apa nggak pernah dianggap orang gitu. Karena bukan anak siapa-siapa, kembali lagi ke situ. Kembali lagi. Jadi pokoknya susahnya hidup tuh saya udah alami deh zaman dulu. Tapi karena saya pengen jadi orang yang mandiri, saya waktu itu cuma jadi model artikel majalah Hai misalkan. Bukan yang berwarnanya loh, karena katanya giginya jelek apa. Jadi saya pernah mengalami yang namanya di underestimate orang tuh luar biasa. Makanya bullying itu sebenarnya. Iya, tapi kalau itu dulu belum ada zaman ya. undang-undang perundungan sih. Ya, tapi itu memang ya itu ujian. part of life Ya, yang membuat saya semakin kuat ya. Jadi saya juga kalau ngalamin kayak kemarin antara saya bercerai tapi harus menjadi public figure sekaligus anggota dewan, saya harus kuat mental dalam arti kata menghadapi itu semua dengan optimis karena semua pasti lewat, tinggal tergantung kalau jalan kita benar, kenapa kita mesti takut? Dan alhamdulillah buktinya sampai sekarang Allah banyak memberikan saya kemudahan. Yaitu terpilih lagi tanpa perlu pakai tim sukses, nggak pakai ribet gitu ya. Hanya doa yang tulus, kemudian kerja keras yang nyata di dapil itu sudah cukup membuat kita dipercaya oleh konstituen kita. Selalu menjadi perempuan yang kuat Mbak Vena ini. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih juga. Seorang perempuan yang kuat adalah seorang perempuan yang selalu memberikan manfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat bagi manusia lain. Terutama sebagai seorang perempuan, menjadi perempuan yang kuat. Baik dalam karir maupun fokus dalam keluarga. Seperti Mbak Vena Melinda. Amin, mudah-mudahan terus bisa begitu ya. Amin, amin. Terus berkarir untuk masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Vena untuk pengabdiannya untuk masyarakat. Makasih. Terutama untuk perempuan Indonesia dan anak-anak. Perempuan Parlemen undur diri. Saya Ratna Absari bersama dengan Vena Melinda. Sampai jumpa dalam Perempuan Parlemen selanjutnya. Salam.